Shalom, selamat malam. Saya sangat bersuka cita bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing dan Inspiring. Karena saya percaya ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Ya, karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus berkarya di situ untuk menginspirasi, memberikan pencerahan, menguatkan, meneguhkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan sehingga mampu mengerti terutama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan belajar firman Tuhan. Semua ini karena pertolongan Tuhan sepanjang hari, perlindungan Tuhan sepanjang hari. Sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun, ketika kami belajar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hambamu, urapi hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi juga setiap kami yang mendengar. Hambamu sangat terbatas ya Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong, bahkan membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hambamu. Biarlah sumber pengajaran ini benar-benar dikendalikan oleh Roh Kudus. Demikian juga ya Tuhan, kami yang mendengar, biar Roh Kudus yang menolong, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Filipi. Saat ini kita berada di ayat 18 dan 21 ya. Pasal pertama ayat 18 sampai 21. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti sesudah ini kita akan melihat kata kuncinya, kemudian kita akan mulai eksposisi satu persatu. Oke? Kita baca sama-sama terlebih dahulu ya. Saya baca di sini, Bapak Ibu boleh buka kitabnya. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dinyatakan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan bertemu beberapa kata kunci yang sangat menarik di sini, yaitu pertama nanti kata bersuka cita. Kemudian itu yang kedua kata keselamatan. Tapi sebelumnya itu mari kita lihat dulu beberapa frasa atau kalimat yang akan kita perhatikan pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, tidak mengapa, ya, tetapi tidak mengapa. Kemudian nanti Kristus diberitakan, kemudian maksud palsu dan jujur, kemudian tentang hal itu aku bersuka cita, ya, dan aku akan tetap bersuka cita. Kemudian yang berikutnya adalah keselamatanku karena doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ini menjadi salah satu kata yang krusial pada perikop ini ya. Nanti kita dalami. Kemudian sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, aku dalam segala hal tidak berulah malu. Kristus tetap dimuliakan dalam tubuh, baik dalam hidup dan mati. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi
Kemudian nanti yang penekanan kita nanti juga nanti ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ya, kita akan mulai dari frasa yang pertama, yaitu tidak mengapa. Kalau kita menemukan kata tetapi di dalam awal kalimat, berarti sebenarnya itu adalah berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di sini ayat sebelumnya, secara khusus pada ayat 15, ya, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain memberitakan karena kepentingan sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa. Ketika Rasul Paulus berkata di sini, tetapi tidak mengapa, dia berkata, oke, apapun motivasi orang, entah itu motivasinya benar, entah itu motivasinya salah, entah itu motivasinya untuk perselisihan, ataupun karena kedengkian, atau maksud untuk memperberat beban Rasul Paulus saat itu, Rasul Paulus berkata, tidak mengapa, tidak apa-apa. Rasul Paulus lebih fokus kepada kata berikutnya, sebab bagaimanapun juga Kristus harus diberitakan. Kristus diberitakan. Maksudnya, entah orang itu tujuannya seperti yang saya sudah sebutkan beliau untuk berdebat atau kedengkian atau untuk menjatuhkan Rasul Paulus atau untuk menambah beban Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang enggak masalah. Karena apa? Karena Kristus diberitakan. Orang lain mendengar Kristus. Mungkin maksudnya dengki, mungkin maksudnya enggak benar. Tetapi Kristus tetap diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Maksud palsu yang dimaksud Rasul Paulus seperti apa di sini? Yaitu maksud yang di atas, ya, dengki, perselisihan, kemudian memperbebat Rasul Paulus. Jadi ada orang pada saat itu tujuannya memang hanya mau berdebat, hanya mau berselisih satu sama lain, kemudian ambil kesempatan karena Rasul Paulus di penjara, ambil kesempatan supaya kalau Rasul Paulus dengar masalah ini, beban Rasul Paulus semakin berat di penjara. Jadi itulah maksudnya maksud palsu. Nah, kalau sekarang pun ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud palsu, silahkan saja. Silahkan saja. Karena memang Kristus harus diberitakan. Entah itu maksud palsu ataupun maksud jujur. Kalau maksud jujur maksudnya dalam konteks ini apa? Yaitu memberitakan Kristus karena kasih. Jadi kalau kita memberitakan Kristus itu hanya karena kasih, saudara-saudara. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada manusia. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada manusia sehingga dia memberitakan Kristus. Sekalipun saat itu dia di penjara seperti yang kita pelajari sebelumnya, justru karena dia dipenjarakan, berita Kristus itu sampai kepada istana. Ada kemajuan Injil. Orang memberitakan dengan maksud palsu pun Injil itu akan mengalami kemajuan. Karena bisa saja orang mungkin maksudnya palsu untuk memberitakan Kristus itu. Tetapi yang perlu kita ingat, seperti yang saya katakan di dalam tagline-nya, ketika kita memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus berkarya.
Ketika orang memberitakan Kristus, Roh Kudus tetap berkarya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa begitu? Karena Roh Kudus, dia lebih memperhatikan isi atau berita yang disampaikan itu, yaitu tentang Kristus Yesus. Maka ketika orang mendengarkan itu, Roh Kudus bisa pakai perkataan itu untuk menjamah, mencelikan, menyiapkan orang yang mendengarkannya. Ya tentu yang salah tetap salah, motivasinya tetap salah. Karena yang diberitakan adalah tentang Yesus Kristus, selalu Roh Kudus berkarya di situ. Entah mereka maksudnya palsu. Terutama ya tentu kalau maksud dengan bermaksud jujur, tentu Roh Kudus lebih berkarya lagi. Ya, tugas kita adalah memberitakan, selanjutnya adalah bagian daripada Roh Kudus untuk menyiapkan orang tersebut sampai masuk pada pertobatan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ayat yang ke-18. Tentang hal itu aku bersuka cita. Wow. Entah orang maksudnya baik, entah orang maksudnya palsu, Rasul Paulus bersuka cita. Ya. Kita bahas sedikit kata sukacita. Yaitu kata sukacita di sini diterjemahkan dari kata kairo, ya. Kata kairo ini berbicara tentang sukacita, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut itu joyful, rejoice. Itu sebabnya kalau dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris berkata rejoice, ya. Kairo ini adalah rasa senang yang keluar dari dalam keluar. Ya, sekali lagi, rasa kairo ini adalah perasaan senang yang sumbernya dari dalam keluar. Kalau dari luar ke dalam itu biasanya seperti gembira, itu gembira itu emosional sesaat karena faktor eksternal. Tetapi sukacita itu adalah perasaan yang kuat dari dalam. Jadi dari internal. Ini sangat dipengaruhi hubungan kita dengan Roh Kudus. Sangat dipengaruhi kedewasaan rohani kita. Sangat dipengaruhi pengertian kita terhadap firman Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun kita mampu bersukacita. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus bersukacita karena ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ada hubungan yang kuat dengan Roh Kudus pada saat itu. Sehingga dia mampu bersukacita. Dia bisa melihat di bawah level rata-rata. Maksud saya level rata-rata di sini harusnya saudara, kalau orang sudah dipenjarakan, kemudian ada orang yang sengaja menghancurkan pelayanan, itu bisa stres itu. Bisa stres. Nah, kalau pada level ini itu level rata-rata. Ketika saya katakan di atas level rata-rata, dia sudah melihat, oh, yang penting Kristus diberitakan. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa dia dipanggil menjadi rasul, tujuannya adalah memberitakan Yesus Kristus. Nah, orang memberitakan Injil entah maksudnya baik atau tidak, setidaknya ketika Rasul Paulus di penjara, Kristus masih diberitakan di mana-mana. Itulah yang membuat Rasul Paulus dikatakan, tetapi aku tetap bersuka cita. Kemudian dia ulang lagi, dan aku akan tetap bersuka cita. Wah, ini komitmen yang luar biasa. Jadi, kita bersuka cita itu adalah perasaan dari dalam. Nah, itu bisa kita bisa hilangkan, kita bisa pertahankan. Rasul Paulus dia mempertahankan sukacita itu. Karena apa? Dia melihat ada kemajuan Injil. Jadi
Karena apa? Motivasinya baik atau salah, Roh Kudus sanggup menggunakan itu untuk kemajuan Injil. Itulah yang membuat dia bersuka cita, itulah yang membuat dia tetap bersuka cita. Dan kita tahu bahwa salah satu kata kunci di ayat di kitab Filipi ini adalah bersuka cita. Nanti pasal yang keempat juga kita akan menemukan kata kunci bersuka cita. Jadi saudara-saudara, kita perlu bersuka cita. Kalau kita buat refleksinya ataupun implikasinya dalam masa-masa pandemi ini, tentu kita punya pilihan. Apakah kita mau menjaga sukacita kita dalam masa pandemi ini, atau kita larut di dalamnya. Itu pilihan. Tetapi saya percaya saudara sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, kita pasti mengikuti teladan Rasul Paulus. Ya, kita mau bersukacita. Kita mau menjaga sukacita kita dalam masa pandemi ini. Yang kedua tentu yang perlu kita pelajari dalam poin ini, kita sebagai anak Tuhan, mari kita tetap memberitakan Kristus Yesus itu dengan kasih, dengan maksud yang murni. Kita lakukan karena bagian daripada ketaatan kita, bagian daripada ucapan syukur kita. Kita tidak disuruh menobatkan orang, kita hanya disuruh memberitakan. Selanjutnya, yaitu tugas daripada, yaitu pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya, saya dan saudara tidak bisa menobatkan orang. Kita hanya bisa memberitakan Injil, kita hanya bisa memberitakan Yesus Kristus kepada orang lain, maka Roh Kudus yang mengerjakan dan menyiapkan orang itu dan memimpin orang itu sampai kepada pertobatan. Kita lanjutkan lagi. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa karena aku tahu. Ya. Jadi dia bisa melihat gambaran keseluruhan apa yang terjadi. Tentu itu dengan iman juga. Dia didasari dengan iman. Ya. Dia sudah bisa memprediksi akan apa yang terjadi, akan apa yang dialami. Ya. Karena pada saat itu dia membanding, dia sudah bisa memprediksi apa yang terjadi dalam hidup. Lalu dia bilang, yang terpenting bagi dia saat itu ialah, saya belum masuk pada situ, terlalu cepat. Nah, dia bilang nih bahwa kesudahan semua ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolonganmu. Jadi dia tahu bahwa semua itu akan berlalu. Lalu dikatakan keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Nah, kata keselamatan di sini sedikit krusial, maka kita dalami ya. Kata keselamatan ini diterjemahkan dari kata soteria ya. Dari kata soteria yang memiliki beberapa pengertian atau sering disebut semantic meaning ya. Yaitu welfare. Welfare artinya kesehatan, baik-baik saja ya. Berarti ini kalau hampir sama dengan shalom, pengertian shalom ya. Kemudian prosperity, yaitu adalah kemakmuran. Kemudian pembebasan. Kemudian sebentar ada. Kemudian preservation, ya. Kemudian ada preservation maksudnya. Kemudian salvation. Kemudian preservation, kemudian salvation. Salvation ini adalah keselamatan yang kita pahami, yaitu mengacu pada hidup kekal. Kemudian yaitu safety. Safety ini adalah selamat seperti dalam perjalanan, selamat dalam penerbangan. Nah, kalau ada beberapa prinsip sebenarnya dalam penafsiran itu yang
kita tekankan pada saat ini adalah yaitu konteks menemukan artinya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan masalah Rasul Paulus di sini adalah yang pertama adalah dia di penjara. Maka ketika dia berkata keselamatanku, maka itu berbicara sebenarnya lebih kepada deliverance atau pembebasan dari penjara. Kenapa demikian? Karena keselamatan hidup kekal bukan karena doa, tetapi karena anugerah. Dari mana kita bisa lihat? Kalau kita lihat sebelah situ, keselamatanku oleh doamu. Jadi tidak mungkin Rasul Paulus berkata kita ini diselamatkan masuk surga karena doa, karena pada surat dikatakan di Efesus dia katakan keselamatan itu hanya anugerah. Kalau berbicara pertolongan Roh Yesus Kristus, itu ini kan Rasul Paulus mengacu kepada Roh Kudus juga. Dia hanya menggunakan kata term yang berbeda, tetapi ini mengacu kepada Roh Kudus. Nah, pertolongan Roh Kudus tentu bisa saja mengacu kepada keselamatan kita ke hidup kekal. Tapi dia menolong kita, menginsiapkan kita dalam konteks itu sehingga kita masuk pada keselamatan yang kehidupan kekal itu. Jadi dia menolong kita di awal, menginsiapkan, bahkan menolong kita sampai nanti kita mengalami kematian fisik. Kalau saudara masih ingat, dalam teologi Hex saya berbicara ada 3 kategori keselamatan, yaitu initial salvation, kemudian progressive salvation, kemudian di ultimate salvation. Jadi 3 tahapan selamat ini. Ini tentu ada pertolongan Roh Kudus di situ. Bisa. Jadi ketika Rasul Paulus berkata keselamatan di sini, bisa saja tentu pertolongan Roh Kudus itu berlaku pada 3 tahapan tersebut. Tapi kalau kita melihat konteks yang paling mendekati di sini adalah maka ini berbicara pembebasan Rasul Paulus. Maka kata keselamatan di sini mengacu kepada deliverance atau pembebasan dari penjara. Karena sekali lagi keselamatan itu bukan karena doa, ya. Kalau keselamatan karena doa, keselamatan hidup kekal itu karena doa, ya sudah kita berdoa saja. Tapi jelas dikatakan dalam Efesus hanya karena anugerah. Tidak ada tambahannya, anugerah saja. Dan kita terima dengan iman. Jadi saudara-saudara, kata keselamatan dalam perikop ini atau konteks ini yaitu keselamatan secara fisik atau keselamatan dari pembebasan Rasul Paulus dari penjara. Kemudian ayat 20 ya, kita lanjutkan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Nah, ini yang terutama bagi Rasul Paulus. Dia tahu pasti bahwa kesudahannya itu semua keselamatannya, ya, yaitu pembebasannya. Tetapi yang utama bagi dia saat itu, yang dibilang, yang kurindukan dan sangat kuharapkan. Artinya punya kerinduan, punya pengharapan yang teguh, yaitu apa? Supaya aku tidak beroleh malu. Artinya apa? Kerinduannya dia tetap berkenan sebagai hamba Tuhan. Kerinduannya dia tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Jadi semua dari pengalamannya itu yang paling Rasul Paulus jaga dalam kondisi pemenjaraan pada saat itu, yaitu dia tetap berkenan di hadapan Yesus. Tentu hal ini juga bisa kita terapkan dalam hidup kita. Terlepas dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, biarlah kita sama-sama punya kerinduan, yaitu punya pengharapan bahwa yang utama, yaitu kita tetap berkenan di hadapan Bapa kita, di hadapan Yesus Kristus, dan di hadapan Roh Kudus. Biar hidup kita tetap berkenan. Kita boleh mengalami berbagai kesulitan, kita boleh mengalami berbagai masalah selama masa pandemi ini, tetapi
kita bisa tetap memiliki pengharapan dan kerinduan. Kita bisa hidup berkenan. Jangan sampai kita beroleh malu. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi hidup mati kita biar nama Kristus yang dimuliakan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Bagi Rasul Paulus, kalaupun saat itu dia diberi kesempatan hidup, bagi dia adalah untuk kesempatan memberitakan Injil. Kalaupun saat itu dia mati dan dia tahu dia mengarah kepada bahwa dia akan dieksekusi, ya. Nanti kita bisa lihat itu di pasal berikutnya. Dia tahu mengarah ke sana. Itu sebabnya dia bilang mati pun untung. Kenapa untung? Karena tugasnya sudah selesai dan bertemu dengan kekasih jiwanya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan. Maka saudara-saudara, kalau hidup kita sama seperti Rasul Paulus, maka kita artinya hidup kita memuliakan Tuhan kapan saja, di mana saja. Maka kita bisa berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Kematian itu merupakan keuntungan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, kematian itu bisa bencana yang paling tragis dan tertragis kalau hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi tidak berkenan dalam konteks ini, tentu tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sungguh-sungguh. Hanya pura-pura. Apalagi dengan motivasi palsu. Udah, genaplah itu sudah. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kalau hidup kita berkenan, kita tidak memperoleh malu di dalam tubuh kita ini, maupun hidup kita, maupun mati kita, maka kita bisa berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi saudara-saudara, kita nggak boleh asal copot-copot itu ayat, tapi nggak ngerti maksudnya. Oh ya, hidup bagiku Kristus, ya mati adalah untung. Tapi kita harus memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu di mana Rasul Paulus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Kalau hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tentu itu yang menjadi kerinduan dan harapan kita, maka kita bisa berkata, hidup bagiku Kristus, mati adalah untung. Jadi saudara-saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-18 sampai 21 ini. Yang pertama yaitu adalah Kristus harus tetap diberitakan. Tentu kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, biarlah kita memberitakan Kristus hanya karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Kita jaga dengan motivasi kita yang murni. Ya, supaya kita nanti bisa berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Ya, kalau motivasinya nggak benar, hati-hati ngomong ini itu loh. Saya tidak nakut-nakutin. Kemudian, yang kedua, kita bisa tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Seperti yang dikatakan Rasulullah, dalam hal ini aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Dia mengulangi kalimat yang sama atau kata kunci yang sama dalam satu ayat. Ini merupakan hal yang penting, hal yang ditegaskan. Dengan kata lain, kita pun bisa bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini. Kita pun bisa memutuskan untuk bersuka cita di tengah pandemi ini. Karena sukacita itu sumbernya
dari Roh Kudus, sumbernya dari Roh Kudus, sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari firman Tuhan, sumbernya dari Tuhan saja. Jadi kita bisa bersuka cita bukan karena faktor-faktor eksternal. Kemudian keselamatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, karena Rasul Paulus menyangkut keselamatan oleh dia, maka ini lebih kepada keselamatan dia dari penjara atau pembebasan Rasul Paulus dari penjara. Ya, seperti yang kita pelajari tadi bahwa ada beberapa semantic meaning atau pengertian daripada kata soteria itu, salah satunya adalah deliverance. Maka berdasarkan konteksnya, maka mendekati itu adalah pembebasan Rasul Paulus dari penjara. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu yaitu tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Kita tetap hidup berkenan di mata Tuhan. Sehingga kita berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi mengingatkan kembali, kalau kita mau klaim ayat ini, maka kita harus memperhatikan hidup kita. Jangan sampai hidup kita mendapat malu, tapi kita berani ngomong itu. Rasul Paulus dia berani berkata itu karena dia memastikan hidupnya tidak mendapat malu. Demikian juga kita pastikan jangan sampai kita mendapat malu baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Artinya kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Hidup bagiku adalah Kristus, maksudnya selama kita hidup itu adalah kesempatan kita memberitakan Kristus dengan motivasi kasih. Dan kalaupun kita mati, kita beruntung karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus yang memberikan kesaksiannya, bahkan memberikan pengajarannya pada saat itu kepada jemaat di Filipi. Dan kami percaya ini adalah ilham Roh Kudus, dan ini adalah firman Tuhan bagi kami. Dan kami terima ini sebagai firman Tuhan, pengajaran yang murni, yang bisa membawa kami kepada kesempurnaan sama seperti Kristus. Hari ini kami belajar Tuhan, yang pertama biarlah kami semua mau memberitakan Kristus dengan motivasi kasih, dengan motivasi yang murni. Dan biarlah juga kami ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Kami bisa membuat komitmen kami bersuka cita di dalam setiap keadaan kami. Terutama Tuhan, biarlah kami Tuhan menjaga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami tidak mendapat malu di hadapan Tuhan, supaya kami tidak mendapat malu di hadapan manusia, sehingga kami berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Kalaupun kami hidup, biarlah kami gunakan hidup ini sebagai kesempatan untuk memberitakan Yesus Kristus. Kalaupun kami mati, kami pun bersuka cita karena kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang paling kami rindukan selama hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang tetap berbicara kapan saja video pengajaran firman Tuhan didengarkan, di mana saja video firman Tuhan didengarkan. Roh Kudus tetap berkarya, menjamah, mencelikan, menguatkan, bahkan meneguhkan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa juga ya Tuhan berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat bagi bangsa kami ini. Biarlah hujan pertobatan terjadi bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah, yaitu mulai dari Pak Jokowi sampai pada tingkat RT. Kami berdoa biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka semua menjalankannya dengan rasa takut akan Tuhan, terutama juga menyadari bahwa
jabatan mereka itu sumbernya dari Tuhan, sehingga mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak Tuhan di mana berada yang mengalami masa pandemi ini. Kami tahu masa ini bukan masa yang mudah, masa-masa yang sulit. Tuhan, hamba berdoa jangan ada satu orang pun yang gugur, jangan satu orang pun ada yang lemah, jangan ada satu orang pun yang putus asa. Biar Roh Kudus tetap berkarya, biar Roh Kudus tetap menguatkan, menghibur, sehingga setiap anak-anak Tuhan mampu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersuka cita dan tetap akan bersuka cita di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hambamu sudah selesai berbicara, Roh Kuduslah yang berkarya terus. Terima kasih. Sebelum kami beristirahat malam ini, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih pada malam hari ini sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah subscribe. Saya mendorong dan memotivasi Bapak Ibu untuk menulis berkat apa yang berkat apa yang saudara-saudara dapatkan dari eksposisi ini. Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, karena itu juga akan menginspirasi, mendorong yang lain untuk belajar firman Tuhan dalam video ini. Ya, doa saya Bapak Ibu tetap sehat-sehat, diberkati, dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, semuanya berhasil di hadapan Tuhan. Ya. Sekali lagi juga, karena saya mengadakan renungan pagi, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan renungannya, boleh di-subscribe ya. Kemudian diaktifkan loncengnya, supaya setiap pagi kita boleh renungan bersama, dan kita boleh saksikan bersama sebelum kita memulai hari kita, dan itu bisa menjadi pelita bagi kita sepanjang hari supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.